Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu amalan yang luar biasa yang bisa menjadi sababiah luasnya rezeki, tercegahnya bala, sehatnya badan, sembuh dari penyakit dan lain sebagainya adalah bersedekah. Tentu kita sering mendengar keajaiban-keajaiban, keutamaan-keutamaan dari bersedekah. Saya masih ingat betul ada salah satu kisah seorang perempuan yang anaknya selamat dari cengkraman binatang buas. Barokahnya dulu ia pernah memberi satu suapan makanan pada seorang pengemis. Kalau nggak salah dalam kitab Irsyadul Ibadah. Jadi anaknya itu berhasil selamat. Tentu atas izin Allah, Allah mengutus malaikatnya, kemudian si anak itu diselamatkan di cengkraman binatang buas yang hanya tinggal disantap, karena si anak itu sudah di depan mulutnya, tinggal disantap aja. Ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya dulu pernah memberi satu suapan makanan kepada seorang pengemis. Dikatakan hadhihi lukmatun bi lukmatin, ini adalah balasan satu suapan sebab satu suapan. Nah, artinya dulu pernah memberi satu suapan makan kepada seorang pengemis, kemudian diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yaitu anaknya diselamatkan dari binatang buas yang tinggal disantap. Ya, tinggal disantap karena sudah di depan mulut serigala itu. Itu satu kisah. Kemudian ada lagi kisah, ini nyata, baru saja kemarin saya datang ke rumah teman saya itu di Jepara. Beliau seorang pengusaha jamur yang cukup terkenal, punya banyak jamur di budidaya dan juga produksi. Sebelum saya bertamu ke rumah beliau, saya menyempatkan untuk berziarah ke Sultan Hadirin Jepara. Lah, sesampainya di rumah beliau, saya kaget karena dulu kita main bersama, kita belajar bersama, kita susah senang bersama. Alangkah bahagianya ketika saya melihat teman saya ini sudah sukses luar biasa. Lah, akhirnya sekian menit berlalu, sekian jam berlalu, ada satu begal cerita yang ini sangat menarik. Jadi salah satu yang menurut beliau ini adalah jalan kesuksesannya adalah bersedekah. Perlu digarisbawahi, bersedekah nggak melulu, nggak harus dengan harta, bisa dengan pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Waktu itu dia sudah diambang keputusasaan, putus asa dengan dunia, bukan dengan rahmatnya Allah. Hingga akhirnya suatu malam ia keluar rumah untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala masalahnya, usahanya kok begini-begini, tidak lancar, belum maju dan sebagainya, kemudian masalah bertubi-tubi dan sebagainya. Hingga akhirnya dia melihat satu binatang, yaitu luweng kalau dalam bahasa Jawa. Kalau di daerah kalian mungkin ada bahasa sendiri-sendiri. Kaki seribu ya. Luweng kalau di daerah Demak mungkin ada yang mengatakan luding gitu kan. Gitu kan. Itu binatang biasanya kan gini ya, ini kakinya tek. Nah, ini posisinya melumah, terlentang gitu, melumah. Jadi kakinya di atas. Otomatis ini kan hewan ini susah, punya masalah. Masalahnya apa? Yang seharusnya begini, nah ini begini, jadi ya susah. Akhirnya ini teman saya diajak ngomong itu binatang, hei kamu luweng, kalau bahasanya itu apa saya lupa, hei kamu luweng, ini saya berniat nolong kamu, tapi nanti kalau sudah saya tolong, saya minta tolong sama kamu, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya didoakan agar usaha saya lancar, masalah saya terurai. Ibarat benang itu kerutan itu terurai. Nah, akhirnya udah ini binatang luweng yang tadinya melemah begini dibalikan tengkurap begini, akhirnya bisa normal. Jadi ada kesepakatan ya, ditolong, tapi dengan catatan mohon didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar usahanya bisa lancar, bisa nemuin solusi dari sekian masalahnya. Akhirnya 5 hari kemudian, ini cerita teman saya, 5 hari kemudian ada seorang kawan lamanya yang datang
dan bawa uang cukup banyak. Kamu bro, kalau dalam bahasanya udah bro, ini saya punya uang banyak tapi saya nggak ngerti usaha, tolong bikinin saya jamur karena ini teman saya spesialis jamur. Ya akhirnya dibikinlah jamur kan. Pelan-pelan akhirnya berkembang luar biasa hingga saat ini lah. Kenapa bisa menyimpulkan ini barokahnya menolong itulah karena ketika dia terangkat dari sekian masalahnya, ketemu solusinya, dia otomatis keinget sama hewan luwing itu lah itu kan. Ini bukti bahwasanya hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan kecil itu bisa menjadi solusi yang luar biasa dari sekian masalah yang sedang kita hadapi. Ada kisah lagi barokahnya ngasih uang Pak Ogah atau tukang-tukang parkir. Biasanya kan ngasih uang parkir atau Pak Ogah paling cuma 2.000, 5.000. Ini orang ngasih 20.000 dengan maksud agar didoakan masalah yang sedang ia hadapi selesai. Nah, jadi ketika ia mau nyebrang jalan itu, melewati jalan raya itu kan ada pertigaan atau perempatan. Nah, ini dibantukan sama Pak Ogah kan. Ia ngasih uang 20.000 tapi tidak langsung pergi. Pak, tolong saya doakan yang baik-baik agar masalah saya selesai, agar ketemu solusinya dan semuanya kembali baik-baik saja. Lah, ketika sudah berlalu pulang ya kan, kalau nggak salah di malam harinya ini orang yang cerita sama saya, nggak lama ini pokoknya tuh kalau yang ia ceritakan, malam harinya itu selesai masalahnya. Padahal ini masalah sudah berhari-hari sudah membuat mumet kepalanya. Ya. Kemudian seketika itu juga ini teman saya juga keinget, tadi saya habis kasih uang parkir dan minta didoakan dengan tulus agar masalahnya, usahanya, rumah tangganya, bisnisnya dan lain sebagainya terurai dan cepat kembali normal seperti semula. Alhamdulillah. Dan masih banyak hal-hal lain, cerita-cerita lain yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian-kejadian yang luar biasa. Ada lagi nih kisah nyata lagi. Ini dialami oleh kakak saya sendiri. Kakak saya sendiri itu waktu itu dari Sumatera mau kembali ke Jawa. Ketika di Cirebon kalau nggak salah, bisnya mogok dan bersinggahlah di sebuah masjid. Kemudian uang di sakunya, ini cerita kakak saya sendiri, kalau nggak salah tinggal 50.000 karena dia anggap sudah nggak pengen jajan dan lain sebagainya. Uang yang tinggal 50.000 itu dimasukkan ke kotak amal masjid itu. Kemudian bis diperbaiki, bisalah jalan itulah. Ketika sampai di daerah Batang Alas Roban itu, ini bener nih, ada terjadi insiden perampokan di dalam bis lah itu kan. Dari sekian banyak penumpang itu semuanya terkuras habis hartanya, handphone, uang dan lain sebagainya. Anehnya kakak saya itu hanya dilewati saja sama itu perampok itu. Walhasil kakak saya selamat, handphonenya utuh, HP-nya utuh. Ya paling benda yang paling berharga kayak handphone itu kan, yang uang sudah habis. Pelajarnya bisa kita ambil adalah betapa luar biasanya sedekah. Yang seharusnya mungkin HP-nya pun akan diminta oleh perampok itu, walhasil tidak jadi diminta karena tadi di Cirebon bis bersedekah. Bukan tentang nilainya berapa sedekah atau apa, atau barang yang akan dirampok berapa, enggak. Tapi ini selamat kan. Toh ada barang-barang lain yang seandainya tidak bersedekah mungkin akan diambil sama si perampok itu. Ini luar biasa dan kita harus yakin, kita percaya bahwasanya sedekah itu tadfa'ul bala. Makanya banyak sekali dalil-dalil yang mengemukakan tentang luar biasanya sedekah, yaitu wadfa'ul bala bisadaqah. Ini hadis, potongan hadis, wadfa'ul bala bisadaqah kan, cegahlah bala dengan cara bersedekah. Bahkan dawu maradukum bisadaqah. Kanjeng Nabi minta dengan wasilah bersedekah untuk mengobati penyakit-penyakit
yang sedang kita alami dan seterusnya. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih.